Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa dzurriyyatihi wa jalla syada salihin sallallahu alaihi wa sallam kitab bahas masari. Sallallahu alaihi wasallam bana umatina wa jatina wa jatina wa sallallahu syaihina. Husnila mahadina asqiya malang ta'ala bi ma sallallahu alaihi. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fayanzilu indal manaratil baidai syarqiyah Dimaskis. Fayanzilu mongko turun sapa Nabi Isa. Kita mengulang sedikit. Indal manarati lewat menara al-baida yang putih. Syarqiyah Dimaski sebelah Sarki itu mana? Etan itu apa? Timur. Sebelah timurnya kota Damaskus. Baina mahrudata ini dengan menggunakan kain, dua kain warna kuning. Jadi Nabi Isa turun lewat menara putih di sebelah timurnya kota Damaskus dengan menggunakan pakai warna kuning. Ini yang kuning siapa? Nah, ini. Yang Anda yang nggak kuning tidak sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa turun dengan menggunakan mahrotatain, menggunakan dua lapis baju warna kuning. Wadi'an halih meletakkan kafaihi kedua tangannya Nabi Isa ala adkhiyatatil malakaini di atas sayap dua malaikat. Dia turun dengan bantuan dua malaikat. Bajunya kuning. Faida to'a nalikane menunduk sapa Nabi Isa menundukkan roksahu ing kepalanya kotoro mongko jatuh netes. Kalau beliau nunduk akan jatuh keringat. Faida rafa'a lan nalikane ngangkat kepala sapa Isa tahadharo mongko netes juga minhu saking Isa apa jamanun tetesan air keringatnya kalulu kaya lulu apa lulu lulu itu apa intan kaya permata keringatnya itu kalau jatuh kaya permata mungkin saking bagusnya ininya ya keringatnya bening nah kita keringatnya bening juga toh. Nabi Isa begitu. Keringat yang jatuh dari kepala, dari keningnya Nabi Isa itu saking beningnya itu kayak permata. Fala yahilu mongko tidak halal li kafirin kedua orang kafir apa yajidu nemu riha nafasihi ing bau nafasnya Isa. Ilamata kecuali mati. Waya nafasahu tahi nafase Isa iku yantahi menghentikan apa nafas haisu intaha nalikane sampai apa tarafuhu peningale Nabi Isa. Jadi ketika Nabi Isa turun kalau menurut informasi ini justru orang kafir tidak bisa mendekat karena orang kafir ketika mendekat Nabi Isa dia mati. Hayat lubuhu mongko apa namanya mencari apa Nabi Isa hu ing dajjal hatta yutrikuhu. Ini kemarin kan cerita Nabi Isa yang turun. Fayat lubuhu mongko mencari sapa Isa ha ing hu ing dajjal hatta yutrikuhu sehingga menemukan sapa Isa hu ing dajjal bi Babiluddin ana daerah Babiluddin. Kita nggak tahu juga Babiluddin itu sekarang sudah ada atau belum. Kalau informasi hadisnya Nabi Isa akan turun kalau turunnya jelas di sebelah kota Damaskus. Sayangnya kok gak turun di Indonesia ya? Mungkin susah juga kalau turun di Jawa. Karena harus pakai ini, nyebrang laut, nyebrang pesawat untuk golek dajjal. Mungkin begitu. Beliau turun di sebelah timurnya Damaskus. Kemudian beliau akan ketemu dajjal di daerah yang disebut Babuluddin.
Fayaktuluhu, kemudian membunuh sapa Nabi Isa hu ing Dajjal. Selesai, Dajjal udah selesai. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang Nabi Isa. Setelah Nabi Isa turun dan bisa membunuh Dajjal pada hari yang ke-40, Sumayakti, maka kemudian mendatangi sapa Isa ibnu Maryam ila qaumin maring kaum qad asomahum, yang telah menjaga sapa hum ing kaum sapa Allahu minhu saking Dajjal. Berarti di muka bumi ini ada daerah tertentu yang tidak dilewati Dajjal. Berarti ada di daerah ini. Nanti ketika Dajjal turun, ada daerah-daerah yang tidak terlewati Dajjal. Kalau dalam hadis, salah satu hal yang tidak akan dilewati Dajjal adalah Haramain, Makkah, Madinah. Karena itulah kenapa orang-orang sepuh kita dulu pengen banget mati di Mekah. Karena kalau dulu meninggal di Mekah pas haji, itu akan dimakamkan di Ma'la. Nah, ketika dimakamkan di situ, maka kita akan terjaga dari Dajjal. Nah, kalau di sini berarti selain Makkah, Madinah, Haramain, ada juga daerah-daerah tertentu yang dijaga oleh Allah dari jarahan Dajjal. Fayam sahu, mongko kemudian karena itu Nabi Isa di sini kemudian mencari daerah-daerah tertentu yang selamat dari Dajjal. Fayam sahu mongko ngusap sapa Nabi Isa an wujuhihim, saking wajah kaum, wayu hadisunahum, lan menceritakan sapa Nabi Isa wing mereka bidarajatihim, kelawan tingkatan mereka, derajat mereka fil jannati, ing dalam surga. Maka kemudian Nabi Isa ketemu dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang selamat dari Dajjal. Setelah ketemu, apa yang terjadi? Fabainama, maka saat itu huwa utai Isa kadzalika, dalam saat bersama dengan orang mukmin tadi, auha, mongko paring wahyu sapa Allah ila Isa, maring Isa. Begitu Dajjal selesai, Nabi Isa kumpul dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang selamat dari Dajjal. Kemudian Allah memberikan satu lagi godaan, begini, ini sedene ingsun iku qad akhrajtu, teman-teman mengeluarkan sapa ingsun ibadan ing hamba li padaku, layudana, yang tidak diberikan kekuasaan li ahadin, maring seseorang, bikitalihim, kelan membunuh mereka. Kata Allah, kemudian Allah menurunkan wahyu kepada informasi kepada Nabi Isa bahwa setelah itu Allah akan mengeluarkan sekelompok umat yang mereka tidak bisa dimatikan. Siapa mereka? Adalah Ya'juj Ma'juj. Berarti Ya'juj Ma'juj itu keluar setelah Dajjal. Dajjal turun dulu, kemudian setelah 40 hari mati di tangan Nabi Isa, maka kemudian keluar Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Bahkan Nabi Isa yang membunuh Dajjal pun gak akan bisa menang lawan Ya'juj Ma'juj. Karena itulah Nabi Isa disuruh mengungsi. Faharis, mongko ngungsiya sapa sira atau njaga sapa sira ibadi ing hambaku yang tadi, yang mukmin tadi, ilaturi maring gunung. Nabi Isa kemudian disuruh sembunyi di gunung, di tempat-tempat yang aman. Fayab asu, mongko ngutus sapa Allah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj min kulli hadbin, dari setiap arah. Ini nggak ada informasi kapan, dari mana turunnya Ya'juj Ma'juj ya. Kalau kemarin kan Anda masih ingat ketika Allah mengeluarkan binatang melata. Binatang melata keluarnya dari justru dari Sofa, dari Masjidil Haram. Itu binatang melata itu selesai. Kalau di sini Ya'juj Ma'juj nggak jelas keluarnya dari mana. Yang kalau di sini hanya dikatakan min kulli jadzabin, dari semua arah bumi. Jadi artinya mungkin yang di Indonesia ada keluar juga. Sekarang nggak tahu lagi sembunyi di mana. Yansiluna padha mlaku sapa Ya'juj Ma'juj. Hayamuru, mongko lewat apa awailuhum, bagian depane ala bukhairi Tobariyah, yang atase laut Tobariyah. Tidak tahu laut di mana, mungkin laut kecil. Hayasrobuna,
mongko padha minum sapa mereka maing barang fiha ing dalem buhairah. Buhairah itu laut, laut. Kalau di perbatasan Asia sama Eropa, Anda ingat ada namanya laut kecil, Laut Kaspia. Ingat toh pelajaran apa itu? Geografi. Syukurlah masih ingat. Ada Laut Kaspia, laut kecil. Kalau di sini nanti Yajud Majud akan lewat di laut kecil itu. Apa yang mereka lakukan? Fayasrobuna. Mereka minum laut itu sampai habis. Itu terus perutnya sak piro. Iso ngentekno banyu. Fayasrobuna mafiha. Fayamuru, sing bagian depan saking banyaknya Yajud Majud itu bukan person, bukan orang, tapi kelompok orang. Jadi Lai Dajjal kan orang, person. Kalau Yajud Majud itu sebuah kelompok. Yang bagian depannya sampai di Laut Kaspia, laut ya kita nggak tahu, pokoknya di suatu daerah, kemudian mereka minum. Fayamuru mongko lewat sopo akhiruhum. Yang bagian depan minum, bagian belakang nggak kebagian. Fayakuluna mongko padha ngucap lakot kana mongko ono biha kelawan bahire apa marotan marotan ing dalam sekali ambalan apa maun. Maka kemudian ini berarti luar biasa destruktifnya ya. Kalau mereka rombongan bagian depan minum air laut, laut kecil tadi, itu sampai habis sehingga bagian belakang nggak kebagian. Itu berarti mangannya wakeh banget. Mungkin kayak kalkun. Kalkun itu kan makannya akeh banget. Fayah suruh mongko dikepung sapa Nabi Isa wa ashabuhu. Hatta yakuna sehingga kaya ana apa rok susauri kepala sapi li ahadi maring ashabu Isa iku khairan. Lebih baik min mi'ati dinarin dibanding mi'ah itu berapa? 100 dinar li ahadikum maring salasi dinar sira kabeh al yauma ing dalam hari itu. Ini menunjukkan ketika itu Nabi Isa dan teman-temannya sebagian orang mukmin itu dikepung oleh Ya'juj Ma'juj. Sampai karena saking takutnya, karena menghadapi kepungan Ya'juj Ma'juj, itu uang menjadi tidak berharga. Yang penting kayak kita, wis berapapun uang terserah, yang penting sehat. Gitulah. Itu saking kata Nabi, saking dikepung dalam kondisi yang nervous tadi, uang menjadi tidak berharga saat itu. Karena yang penting selamat dari Ya'juj Ma'juj. Setelah proses itu, fayarghabu, mongko kemudian memohon sapa Nabi Isa wa ashabuhu lan sahabat Isa. Malah kemudian satu-satunya agar kita selamat dari Ya'juj Ma'juj, ya berdoa pada Tuhan. Fayursilu, setelah Nabi Isa memohon pada Tuhan, fayursilu mongko ngutus sapa Allah alaihi mengatasi Ya'juj al-ghunafa an-naghofa ing Nagofa itu koyok binatang kecil yang ada di buah itu apa namanya? Sep, bahasa Jawa deh. Bahasa Indonesianya apa? Belatung. Tuhan kemudian mengutus belatung firikobihim yang dalam lehernya Ya'juj Ma'juj. Fayusbihuna mongko dadi sapa Ya'juj Ma'juj iku forosa padha mati semua. Kamauti nafsin wahidatin, kayak matinya satu jiwa. Jadi akhirnya matinya Ya'juj Ma'juj itu oleh belatung. Mereka kemudian mati semua. Setelah mati semua, apa yang terjadi? Sumayah bitu. Kemudian setelah mereka mati, Nabi Isa turun. Artinya turun keluar dari persembunyian. Turun sapa Nabiullah Isa alaihissalam wa sabu ilal ardi maring bumi. Tadi kan disuruh sembunyi di gunung. Setelah itu mereka turun. Falayajidu. Setelah turun apa? Falayajidu mongko ora nemu sapa Nabi Isa fil ardi dalam bumi maudi asibrin ing tempat sejengkal. Ila malaahu kecuali ngebei memenuhi ing maudi asibrin apa zahmuhum
bangkainya Ya'juj Ma'juj wa banatuhum lan bau amisnya Ya'juj Ma'juj. Karena mereka mati semua, ini berarti kan luar biasa banyak Ya'juj Ma'juj itu, sampai digambarkan ketika mereka mati itu hampir tidak ada di muka bumi ini tempat yang tidak ada bangkainya Ya'juj Ma'juj. Kok kayak serem banget bayangnya. Tidak ada tempat di muka bumi yang tidak ada bangkai dan bau basinnya Ya'juj Ma'juj ketika mereka mati. Berarti populasinya luar biasa besar. Kita aja kita berapa miliar ini manusia? Sekarang berapa miliar? 5 miliar atau 1 miliar? Pokoknya akeh lah. Saya lupa. Kita aja yang segini banyaknya, itu kan masih ada tuh tempat yang kosong. Di daerah pedalaman juga nggak tertempati. Ya'juj Ma'juj justru kemudian ketika mati tidak ada satu tempat pun di bumi yang tidak ada bangkai mereka. Semua ada. Terus apa sih ngersiki lah kayak kon. Kan nggak ada yang ngepel. Lah kotor kayak gini siapa yang ngepel? Yang bisa ngepel kan hanya Tuhan. Fayarghabu, karena tidak mungkin hidup dengan bangkai yang begitu banyaknya. Fayarghabu mongko nyuwun berdoa lagi sapa Nabi Isa wa sahbillah taala. Fayursilu, kemudian ngutus sapa Allah tairan ing hujan ka'anabil bukhli, tairan ing burung ka'anabil bukhli kaya modele kaya burung unta. Fatahmiluhum mongko padha membawa sapa tairan tadi hum ing bangkainya, fanatrutuhum mongko toroha melemparkan haisusa'a sesuai yang diutus oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian yang membersihkan adalah burung-burung. Burung-burung itulah yang kemudian membersihkan bangkai Ya'juj Ma'juj. Setelah bersih, sumayursilu, kemudian ngutus sapa Allah matoron ing hujan. Jadi kayak kita ngepel gitu ya. Enek kotoran kemudian disapu, setelah disapu siram banyu. Pangeran juga gitu. Ketika Ya'juj Ma'juj bangkainya banyak banget, Tuhan memerintahkan burung untuk membersihkan, setelah itu dikirim hujan. Layakunna kang ora ana minhu saking mator apa baitun madarin, rumah saking tanah, wala wabarin lan omah saking bulu. Artinya kemudian semua tersirami air, tidak ada tempat yang tidak tersiram air. Fayusilu mongko basuh sapa Allah al-ardha hatta yutrikuha, sehingga ora meninggalkan ha ing bumi kazalafi kaya kaca. Kalau bahasa kita bumi kemudian dipel oleh pangeran dikai soklin, apa yang membersihkan lantai. Nah, setelah bersih, diumpamakan di sini bumi seperti bersih kayak kaca. Sumayukolu, kemudian diucapakan lil ardi ambiti, menumbuhkan sapa sira samrotaka ing buahmu. Setelah itu kemudian muncul tumbuh buah-buahan, tanaman muncul. Warodi lan ngembalikan sapa sira barokataka ing barokahmu. Bumi kemudian hidup kembali. Faya umaidin, mongko saat itu takulu bisa makan sapa al-asobatu sekelompok orang minarumanati saking buah delima, satu buah delima. Berarti artinya saat itu bumi menjadi sangat makmur. Buah-buahan tumbuh, tanaman tumbuh, sehingga kalau diumpamakan di sini satu buah delima itu berarti muncul satu buah delima besar yang cukup dimakan untuk beberapa orang. Itu saking makmurnya. Sekarang kan ada toh model apa itu? Kimiawi, pertanian, teknologi pertanian yang kemudian padi menjadi kelompok, sehingga satu padi untuk satu rumah. Nah, kan ada tuh kemarin yang teknologi pertanian. Di sini juga dikatakan satu delima cukup untuk beberapa orang. Wa yastadiluna lan padha ngiyup sapa mereka
bihikfiha kelawan kelopake delima. Artinya pohon-pohon besar sehingga orang menjadi makmur. Wa yubariku lan memberikan keberkahan sapa Allah firrisli ing dalem air susu hatta lakahi hatta analahake sehingga sak temene binatang yang menjelang melahirkan minal iblis saking unta iku latakfi bisa nyukupi alfi ama ing satu golongan orang minan nasi saking manusia. Bahkan binatang ternak itu air susunya melimpah. Sehingga kalau di sini dikatakan satu binatang itu air susunya cukup untuk satu rumah. Walak hatu lan hewan laktatu minal bakori satu kelompok jenis binatang minal bakori saking bakor sapi iku latakfia nyukupi alkobilata ing satu kabilah minan nasi saking manusa. Walak hatu lan satu susu satu jenis minal hunami saking kambing iku atakfati litaktafia nyukupi al-fahida ing satu keluarga minan nasi saking manusa. Intinya setelah itu bumi menjadi subur, tanaman menjadi subur, binatang-binatang menjadi segar. Habainama setelah itu, setelah kemakmuran, berarti kita akan sempat makmur ya. Makmur setelah Ya'juj, Ma'juj dan Dajjal. Fabainama saat itu mutawin nas itu kadzalika menikmati kemakmuran idba'asa. Setelah semua makmur, Allah kemudian mengutus rihan thayyiban ing angin yang segar fatahudahum mongko kemudian ngambil apa angin tadi tahta abatihim di bawah ketiak mereka fatakbado mongko mencabut apa angin ruha kulli mukminin ing nyawane setiap orang mukmin wa muslimin. Maka semua yang masih iman mati duluan. Wayabko sehingga yang tersisa iku sarorun nasi orang-orang yang buruk dari manusia. Ya tahajauna padha nglakukan perilaku sapa mereka fiha ing dalem bumi tahajurul hamri kaya perilakunya binatang himar. Fa alaihim mongko ing atase sararun nasi takumu terjadi apa asaatu kiamat. Itu akhir tentang Nabi Isa. Nah, sekarang yang terakhir dari tanda kiamat wa amanaru. Salah satu tanda kiamat adalah keluarnya api al-khorijah yang keluar minal yamani saking tanah Yaman. Bahaya iku al-hasiratu, api tadi iku ada al-hasiratu yang akan giring anak linasi maring manusa kama suriha kaya oleh dijelasaken bi iklan ma fil hadis ing dalam hadis. Kala ngendika sapa al ulama wa anwaul hasari utai macem-macem mane giring iku arbaatun 4 isnani tayang 2 iku fid dunya ing dalam dunia. Ahaduma utai salah satunya berarti menurut sebagian ulama hadisnya ada bahwa nanti menjelang kiamat akan muncul api dari Yaman yang api itu akan merambat kemana-mana sehingga kemudian orang-orang itu akan tergiring pada tempat tertentu. Kayak kita like kebakaran hutan, kemudian kebakaran hutan itu akan melebar kemana-mana sehingga kemudian kita akan tergiring oleh api itu untuk arah tempat tertentu. Menjelang kiamat juga gitu. Akan ada kebakaran hebat di muka bumi yang itu kemudian akan membuat manusia tergiring pada tempat tertentu. Sebagian ulama mengatakan bahwa munculnya api ngiring manusia itu ada 2. Yang 2 kali terjadi di bumi, yang 2 di akhirat. Ahaduma utai salah satune isnani iku ijla'uhu oleh mengusir sapa Nabi alaihi salatu wassalam al Yahuda ing orang Yahudi minal Madinati saking Madinah ila Sami maring negara Syria. Anda masih ingat ketika Nabi pindah ke Madinah, Nabi itu pernah melakukan perjanjian dengan Yahudi yang disebut dengan Dostur Madinah. Itu terjadi tahun ketiga Hijriah. Nabi melakukan perjanjian
perjanjian damai dengan orang Yahudi. Isi Dustur Madinah itu ada 47 pasal. Kayak undang-undang. 47 pasal yang di situ dilakukan. Nabi menjamin keselamatannya orang Yahudi. Nabi menjamin kebebasan beragama Yahudi. Nabi menjamin tempat ibadah Yahudi itu aman di Madinah. Ternyata setelah perjanjian berumur setahun atau setahun setengah, orang Yahudi berkhianat. Ketika Yahudi berkhianat, Nabi marah banget. Karena itulah kemudian orang Yahudi diusir dari Madinah. Itu dulu pernah terjadi. Wasanihuma utawi yang kedua iku saukun nari, yaitu oleh ngiring api koruba kiamati kiamis saati menjelang hari kiamat. Itu yang kebakaran hebat. Ilal mahsari nasi maring tempat kumpule manusia wa ghairihim lan liyane mingkuli hayyin dari setiap yang hidup. Qoblan nafhati ula sebelum tiupan yang pertama. Anda masih ingat ketika kiamat itu kan malaikat siapa yang niup trompet? Israfil akan niup tanda bahwa kiamat dimulai. Kalau bahasa kita kayak lonceng gitu ya. Lonceng atau apa. Kemudian kiamat dimulai. Sebelum kiamat dimulai terjadi benar-benar terjadi, bumi mengalami kebakaran hebat. Yang dimulai dari Yaman yang kemudian merembet ke seluruh muka bumi. Wa isnani wa haula'i utai mereka wa haulainna iku annasu manusa wa haulain nasi utai mereka manusia itu iku ihyaul kufari, yaitu orang-orang kafir yang masih hidup. Saat menjelang kiamat, orang mukmin, orang muslim semua sudah enggak ada, semua mati. Tinggal orang kafir. Wa amal mukminu, anapun orang mukmin iku fayamutuna, padha mati qabla dzalika sebelum tadi. Orang mukmin mati semua habis. Orang mukmin sudah habis di muka bumi sebelum terjadi kebakaran hebat di permukaan bumi. Birihi lainatin dengan angin yang lembut tadi. Itu yang terjadi kebakaran di muka bumi. Wa isnani utai yang kedua fil akhirati iku ing dalem akhirat. Ahaduma utai salah satu ikut jama'ahum ngumpulaken ing manusa ilal mauqifi maring tempat ba'da ahyaihim atau ba'da ahyaihim setelah menghidupkan mereka. Kita nanti setelah kiamat mati semua. Setelah mati kemudian kita akan dihidup kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Disitulah kemudian kita akan dikumpulkan apa yang disebut mahsyar. Yang kita kalau dalam informasi hadis dikatakan ketika kita ngumpul pertama, begitu kita dibangkitkan, maka ucapan pertama yang kita ucapkan adalah sama seperti ucapan terakhir yang kita ucapkan. Jadi ketika kita mau mati, kita nyebut Allah, Allah, maka ketika bangkit kita juga akan zikir Allah. Ketika kita mati misuh-misuh, ya pas bangkit itu misuh dhisik. Ucapan pertama yang keluar dari mulut kita saat di akhirat itu sama seperti ucapan terakhir saat kita wafat. Itulah kenapa kemudian kita diajarkan kalau ada saudara kita wafat, nazak mau mati, mau wafat, kemudian kita nuntun mereka dengan zikir. Selain untuk menunjukkan husnul khotimah, itu juga ada itu. Itu mahsyar yang kita akan dikumpulkan. Wasani utai yang kedua itu sorofuhum oleh mendistribusikan manusia, mengarahkan manusia ilal mauqifi maring tempat, yaitu ilal jannati wan nari. Terakhir kemudian nanti kita akan dibagi ke surga dan neraka. Semoga kemudian kita bisa mendapatkan bagian yang surga. Baik, nanti kita lanjutkan bab terakhir. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana alladzi fa'alna
rabbi fakihna wa fakihalan wa qarabatil bidina rabbana ufa'na bima lam tanna rabbi alimna bifa'una rabbi fakihna wa qarabatil bidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.